Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di video sebelumnya kan kita udah bahas tuh persamaan. Nah, sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan. Apa aja yang akan dibahas nanti? Simak videonya baik-baik ya. Sebelum masuk materi, Miss akan jelaskan dulu pengertian-pengertian yang akan ada pada pertidaksamaan linear satu variabel nanti. Pertama, pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan itu? Nah, pertidaksamaan itu masih merupakan kalimat terbuka ya, kalimat terbuka. Jadi masih ada variabelnya, nilainya masih belum tahu benar atau salah. Nah, tapi kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda atau lambang ketidaksamaan. Ya, jadi beda ya, kemarin kita belajar persamaan pakai tanda sama dengan. Nah, kalau ini karena pertidaksamaan maka tandanya atau lambangnya ketidaksamaan. Apa aja sih ketidaksamaan itu? Nah, ketidaksamaan itu adalah kalimat yang menggunakan lambang ketidaksamaan. Jadi pakai lambang dia. Lambangnya apa aja? Nah, pertama, kurang dari. Nah, kalau kurang dari itu lambangnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau mau gampangnya kita tarik garis lurus gitu, vertikal, jadi kayak huruf K. Berarti itu kurang dari. Ya, jadi kurang. Nah, lawannya kurang dari itu lebih dari. Lambangnya seperti ini. Jadi kalau kita tanda kasih garis vertikal kayak huruf B besar ya, jadi lebih dari. Kurang dari, lebih dari, lalu ada juga kurang dari atau sama dengan. Nah, dikasih tambah garis satu nih horizontal di bawahnya. Ya, ini kurang dari atau sama dengan. Lalu ada lebih dari atau sama dengan, jadi seperti lebih dari tapi ditambahin garis lagi, maka ini lebih dari atau sama dengan. Dan satu lagi adalah tidak sama dengan. Nah, lambangnya lambang sama dengan lalu digaris coret gitu. Dicoret ya. Nah, ini lambang-lambang ketidaksamaan. Jadi kalimatnya itu seperti ini, kurang dari. Nah, lambangnya seperti ini. Seperti itu ya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih definisi dari pertidaksamaan linear satu variabel itu atau biasa disingkat PTLSV? Nah, PTLSV itu adalah pertidaksamaan. Tapi dia hanya mempunyai satu variabel. Ya, satu variabel. Variabelnya bisa apa aja ya. Biasanya kita sih pakai X. Dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi pangkatnya si variabel itu kalau misalkan kita variabelnya X, maka X pangkat 1, X aja gitu. Ya. Nah, di sini kita akan bahas pertama bagaimana cara menentukan penyelesaian dari PTLSV. Nah, cara menentukannya itu nanti ada dua macam. Bisa kita rubah tandanya dulu. Jadi dirubah tanda ketidaksamaannya itu kita rubah jadi tanda sama dengan. Atau kita pakai aturan kesetaraan. Ya, ada dua cara ini. Lalu selain itu kita juga akan pelajari tentang bagaimana menggambarkan grafik penyelesaiannya. Ya. Oke. Dua poin ini akan kita bahas. Simak videonya baik-baik. Siapkan catatan. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan juga. Oke. Pertama kita akan coba menentukan penyelesaian dengan merubah tanda. Nah, gimana caranya? Pertama kita cari dulu penyelesaian persamaan yang diperoleh dari pertidaksamaan itu. Jadi pertidaksamaan itu kita rubah tandanya menjadi sama dengan. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 3x kurang 5 lebih kecil atau kurang dari ya, lebih kurang dari atau sama dengan x tambah 9. Jadi ini kurang dari atau sama dengan ini gitu. Di mana x-nya itu bilangan cacah. Jadi x-nya itu variabelnya bilangan cacah. Masih ingat ya, bilangan cacah dimulai dari 0. Oke, kita sesuai sama caranya, maka tanda kurang dari ini kita ganti menjadi sama dengan. Nah, jadi soalnya kita rubah dulu pertama. Nah, penyelesaiannya masih ingat ya.
Kalau yang lupa-lupa boleh disimak lagi video sebelumnya. Nah, pertama kita tambah kedua ruas dengan 5. Nah, yang kiri tambah 5, yang kanan ditambah 5. Lalu min 5 tambah 5 kan habis ya. Lalu kedua ruas kita kurangi sama X. Jadi 3X kurang X. Terus X kurang X tambah 14. 14 ini 9 tambah 5. Masih ingat ya bagaimana caranya? Kita jadikan di kiri itu hanya ada X atau variabelnya. Lalu yang di kanan hanya ada konstanta. Nah, makanya pertama kali karena di kiri masih ada konstanta, kita hilangkan konstantanya dengan cara menambah 5. Lalu setelah itu karena yang di kanan masih ada variabel, maka kita hilangkan yang kanan variabelnya dengan cara mengurangi dengan X ya. Kalau masih lupa-lupa, simak lagi video sebelumnya deh ya tentang PLSV. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, kalau sudah, dapatlah 2X sama dengan 14. Nah, di sini variabelnya masih 2 nih. Supaya jadi X doang gimana? Kita bagi dengan 2. Kedua ruasnya ya. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan X. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka persamaannya dapat X sama dengan 7. Sudah selesai belum? Belum, karena tadi kan soalnya pertidaksamaan. Nah, maka penyelesaiannya ya tinggal kita ganti. Sama dengan ini kita balikin lagi jadi lebih kecil sama dengan. Ya, lebih kecil sama dengan. Berarti jadi X lebih kecil sama dengan 7. Atau kurang dari atau sama dengan 7. Nah, berarti gimana nih yang kurang dari 7 atau sama dengan 7? Tapi bilangan cacah berarti bilangan berapa aja tuh? Oh, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ikut karena ada sama dengannya. Gitu ya, mudah ya. Jadi sebenarnya langkahnya hanya kita rubah dulu tanda ketaksamaannya tadi. Tanda pertidaksamaannya yang tadi ini kita rubah menjadi sama dengan. Nah, langkah selanjutnya sama seperti kita menyelesaikan PLSV. Nah, kalau sudah hasil akhirnya kita ganti lagi. Kita rubah lagi menjadi tanda ketaksamaannya tadi. Baru kita selesaikan. Oke, itu cara menyelesaikan dengan merubah tandanya. Nah, yang selanjutnya kita gunakan aturan kesetaraan. Nah, ini kita gunakan aturan kesetaraan. Nah, pertama aturan kesetaraan di mana tanpa mengubah lambang ketidaksamaannya. Jadi lambang ketidaksamaannya tetap. Nah, lambang ketidaksamaan itu tetap jika pertama kita menambah atau mengurangi bilangan yang sama. Ya, kita tambahkan atau kurangi dengan bilangan yang sama kedua ruasnya. Lalu yang kedua, kita kalikan atau membagi dengan bilangan positif yang sama. Jadi dibagi atau dikalinya dengan bilangan positif. Nah, contohnya begini. 5X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 2X tambah 15. X-nya variabel pada bilangan asli. Berarti ini tetap ya. Tetap seperti ini. Langkah pertama gimana? Kita kurangi 3 dulu. Karena kan yang konstanta di kiri kita hilangkan ya. Berarti kiri dan kanan kita kurangi 3. Berarti jadi 5X. Lalu yang ini jadi 2X tambah 12. Lalu yang kanan masih ada variabel. Kita hilangkan dengan cara dikurang dengan 2X. Nah, berarti jadi 5X kurang 2X. Yang ini 2X kurang 2X. 15 kurang 3, 12. Nah, lalu 5X kurang 2X, 3X. 2X kurang 2X habis, tinggal 12. Bagaimana cara mencari X-nya? Sama-sama dibagi 3. 3X dibagi 3X, 12 bagi 3, 4. Maka hasil akhirnya adalah X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini kita lihat. Soal sampai jawaban tandanya tidak berubah. Nah, maka hasil akhirnya adalah X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kalau kita disuruh sebutkan bagaimana? Karena X-nya variabel pada bilangan asli dimulai dari 1. Maka penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, dan 4. 4-nya ikut karena ada sama dengannya.
Gitu ya. Jadi penyelesaiannya hampir sama PLSV, hanya tandanya saja berbeda. Gitu ya. Sekarang kalau ini tanpa mengubah lambang ketidaksamaan, bagaimana kalau harus berubah lambang ketidaksamaannya? Kita lihat. Nah, dan nanti mengubah lambang ketidaksamaannya itu dibalik. Apanya yang dibalik? Kalau tadinya kurang dari, berubah jadi lebih dari. Jadi dibaliknya itu, kurang jadi lebih jadi kurang. Nah, ini terjadi kalau kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, ya. Jadi kalau kita kali atau bagi dengan bilangan negatif, maka lambang ketidaksamaannya harus dibalik. Nah, contohnya begini. 3x min 5 lebih kecil sama dengan 8x tambah 20. X-nya variabel pada bilangan cacah. Nah, pertama ada ini ya, ada konstanta di kiri, maka kita hilangkan dengan cara menambah 5. Kiri ditambah 5, kanan ditambah 5. Nah, karena masih ada variabel di kanan, maka kita hilangkan nih 8x dengan cara dikurang 8x. Nah, jadinya 3x kurang 8x. Yang di sini juga dikurang 8x. Hasil akhirnya menjadi min 5x lebih kecil sama dengan 25. Nah, kita lihat di sini masih min 5x. Supaya jadi x kan harus kita bagi nih. Dibagi berapa? Dibagi min 5. Nah, sesuai konsep tadi, kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Nah, seperti ini. Ketika dia dibagi min 5, tandanya tadinya kurang dari dirubah atau dibalik jadi lebih dari, gitu ya. Nah, hitungannya tetap sama. 5x dibagi min 5x, 25 dibagi min 5, min 5. Nah, tandanya jadi dibalik. Kalau kita lihat nih, dari awal soalnya kurang dari atau sama dengan, berubah jadi lebih dari atau sama dengan. Maka hasil akhirnya adalah x lebih besar sama dengan min 5. Nah, sekarang yang lebih besar dari min 5 tapi bilangan cacah berapa aja? Oh, berarti dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1 sampai 0. Gitu ya. Karena ini pakai sama dengan, maka min 5-nya tetap ikut. Kalau nggak pakai sama dengan gimana, Miss? Ya min 5-nya nggak diikutin ya, mulai dari min 4. Oke, gitu ya. Mudah sekali. Jadi intinya tadi kita tidak perlu merubah lambang ketidaksamaan jika kita tambah atau kurang dengan bilangan yang sama, atau kita kali dan bagi dengan bilangan positif. Nah, lalu kalau kita kali atau baginya dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Nah, langkah-langkahnya yang lain mah sama ya, tinggal ketelitian. Nah, sekarang kita sudah bisa menyelesaikan PTLSV. Sekarang bagaimana cara menggambar grafiknya? Oke, simak baik-baik nih. Nah, pertama grafiknya itu nanti ada 2 macam tergantung nilai variabel X-nya yang diketahui seperti apa. Nah, jadi sama ya, titik-titik pada garis bilangan itu kan mewakili bilangan tertentu. Nah, maka nanti penyelesaiannya bisa digambar dalam garis bilangan, baik dengan titik-titik atau range. Nah, kita akan bahas keduanya. Nah, contoh yang pertama, ini 3x min 1 kurang dari x tambah 11. X-nya bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah kan berarti bisa dibilang ya, bisa kita bilang 0, 1, 2, 3, bisa kita sebutkan angkanya satu persatu. Nah, lalu setelah kita cari penyelesaiannya, kita disuruh nyatakan pada garis bilangan. Nah, maka langkah pertama, seperti biasa, kita cari penyelesaiannya dulu. Di kiri ada konstanta, berarti kita hilangkan. Di kanan ada variabel, kita hilangkan juga. Bagaimana caranya? Maka kita tambahkan 1 untuk menghilangkan min 1. Lalu kita tambahkan min x untuk menghilangkan x-nya. Oke, jadi ditambah 1 berarti min 1-nya hilang. Ditambah min x, x yang di sini hilang. Nah, sisanya tinggal 3x kurang x, kurang dari 11 tambah 1. Sehingga 2x kurang dari 12. Sama-sama dibagi 2, 2x bagi 2 itu x, 12 bagi 2 sama dengan 6.
Maka hasilnya adalah X kurang dari 6. Nah, X-nya elemen ya, elemen itu anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 6 itu berapa aja? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya nggak ikut ya. Kenapa nggak ikut? Karena nggak ada sama dengannya. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 6, 6-nya nggak ikutan. Cukup sampai 5. Nah, ini penyelesaiannya. Lalu bagaimana kita menggambarkannya? Nah, seperti biasa, kita gambarkan dulu garis bilangan. Ini Miss bikin min 10 sampai 10 ya. Ini sebenarnya masih bisa lanjut ke kiri terus dan ke kanan terus gitu. Nah, karena kita tahu X-nya ini kita bisa sebut bilangan-bilangannya, maka seperti biasa, kalau mau menggambarkan di garis bilangan, kita lambangkan dengan noktah bulatan, ya. Karena di sini udah hitam, Miss sengaja warnanya Miss bedakan, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kurang dari 6 berarti 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Jadi karena 6 di sini, yang lebih kecil dari 6 itu berarti arahnya ke kiri. Ya, lebih kecil dari 6 kan berarti ke kiri. Berarti 5, 4, 3, 2, 1, 0. Begitu ya. Mirip sebenarnya, mirip sama PLSV kemarin ya. Cuman tandanya bukan sama dengan, melainkan ketidaksamaan. Oke, sekarang bagaimana kalau variabel X-nya itu nggak bisa disebutin kayak gini? Jadi nanti hasilnya berupa range. Kita lihat nih. Nah, contoh, tentukan penyelesaian 2X kurang 5 lebih kecil dari 4X tambah 3. X-nya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini berarti macam-macam ya, bisa pecahan, bisa desimal gitu-gitu. Nah, berarti kita nggak bisa sebutin karena misalkan X kurang dari 2. Nggak bisa cuma 1 sama 0, nggak bisa. Karena 1,5 juga lebih kecil dari 2. Terus mau nyebut 1,5 nggak bisa juga. Karena 1,4 juga. Nah, terus kalau nyebut 1,5, 1,4, 1,3 nggak bisa juga. Kenapa? 1,45 juga. Jadi itu tak hingga ya. Banyak sekali bilangan yang kita bisa sebutkan. Ya, itu baru desimal, belum pecahan. Belum bilangan-bilangan lainnya. Oke, karena ini syaratnya hanya bilangan rasional. Maka nanti jawabannya dalam bentuk range. Nah, gimana cara menjawabnya? Nah, sekarang kita lihat. 2X min 5 lebih kecil dari 4X tambah 3. Lalu, nah ini tinggal sama ya. Karena di kiri masih ada konstanta, kita hilangkan dengan menambahkan 5. Di kanan masih ada variabel, maka kita hilangkan dengan mengurangi 4X. Jadi min 5-nya hilang, 4X-nya hilang. Sisalah ini dikurang 4X, yang kanan ditambah 5. 2X dikurang 4X itu min 2X, 3 tambah 5, 8. Nah, ingat ini, pembagian dengan min, bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Tadinya kurang dari, jadi lebih dari. Oke, maka hasil akhirnya adalah X lebih dari min 4. Penyelesaiannya X lebih besar dari min 4. Gambarnya gimana? Nah, seperti biasa nih. Kita bikin dulu begini. Nah, karena lebih darinya nggak pakai sama dengan, buletinnya jangan diisi, bulatannya kosong. Nah, bulatannya kosong seperti ini, tapi nandain di min 4. Jadi maksudnya min 4-nya tuh nggak ikut. Nah, kalau lebih dari itu berarti ke arah mana? Ke arah kanan. Maka kita bikin garis panah ke arah kanan. Maka ini adalah penyelesaiannya. Nah, terus Miss kalau seandainya ketemu soal hasilnya bukan begini Miss, tapi pakai sama dengan. Nah, misalkan gini nih. Seandainya penyelesaiannya X lebih dari sama dengan min 4. Maka sama. Tapi noktahnya kita buletin isinya. Jadi jangan bolong kayak gini. Kalau ini kan bolong karena nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan kita isi bulatannya. Nah, tapi panahnya tetap sama karena lebih besar, maka kita arahin panahnya ke kanan. Kalau lebih kecil arahnya ke kiri. Gitu ya, mudah ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi
Ingat tadi aturan-aturannya seperti apa. Kalau pada PTLSV, perbedaan pada PLSV itu adalah jika kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif. Kalau bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Lalu selain itu, pada menggambar grafik, jika ketidaksamaan ada kemungkinan bentuk grafiknya bukan cuman bulatan-bulatan aja, tapi bisa berupa range arah panah. Jika diketahui nanti himpunan variabel X-nya itu bilangan rasional ya, jadi tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan video Miss bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham, boleh diputar ulang videonya pelan-pelan gitu sampai paham. Kalau masih belum juga nih, boleh tanya Miss, komen aja di video ini. Insya Allah akan Miss jelaskan. Oke? Ketemu lagi dengan Miss Sari di video-video Miss Sari berikutnya ya.